lagi di ibadah online anak sekolah Minggu 11 Oktober 2020. Nah, untuk menambah semangat adik-adik, kakak mau nanya dulu nih kabar adik-adik yang ada di rumah. Anak sekolah Minggu apa kabarnya? Kayaknya masih ada yang belum semangat nih, kakak ulang ya. Anak sekolah Minggu apa kabarnya? Nah, tadi adik-adik di rumah udah ditanya nih kabarnya. Kakak sekarang nanya kakak-kakak guru sekolah Minggu ya. Kakak-kakak guru sekolah Minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kayaknya kalau kakak juga kurang semangat nih. Kakak ulang lagi ya. Kakak-kakak guru sekolah Minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah, untuk menambah semangat kita awalin dulu ya dengan lagu pujian. Mari kita berdiri, kita angkat pujian Ciki Caka. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bernyanyi, mari masuk. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat, kesehatan, dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan begitu juga ya Bapa, kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah Minggu, di pagi hari yang indah ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, karena kita bisa ibadah di pagi hari yang indah ini. Nah, bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, kita angkat pujian, yaitu dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya, biarlah
Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil pada Tita ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau ternaknya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, adik-adik di rumah, kalau kakak bilang pasukan Kristus, adik-adik jawabnya siap. Sudah pada berdiri belum? Kalau sudah, kita mulai ya. Pasukan Kristus, siap. Kita angkat pujian Laskar Kristus. Epistel kita untuk minggu ini diambil pada Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 23. Kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Sudah dapat? Kita baca secara bergantian ya. Ayat yang ke-17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suara. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ayat yang ke-23 kita baca secara bersama-sama. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik di rumah dan kakak-kakak guru sekolah minggu di sini sangat istimewa di hadapan Tuhan, bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian Aku Istimewa.
kita untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah online seperti biasa untuk minggu depan di channel YouTube ini ya. Adik-adik mendokumentasikannya dan berpakaian rapi mengirimkannya ke grup Natoras. Yang kedua, seperti biasa, ada tugas per horong. Horong kecil dapat dilihat di sini. Horong sedang dan horong besar dapat dilihat di sini. Itu saja warta kita untuk minggu ini. Shalom. Kakak di sini mau nanya nih sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kakak-kakak guru sekolah minggu senang gak jadi anak Tuhan? Senang. Adik-adik di rumah pasti juga senang kan? Maka dari itu kita angkat pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Kita satukan hati kita, adik-adik sekalian, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menyertai kami sepanjang satu minggu yang telah kami lewati, dan Kau menghantarkan kami memasuki minggu yang baru. Ya Tuhan, dalam Kau yang menyertai kami dalam menghadapi dan menjalani kehidupan kami yang baru, memasuki minggu yang baru ini. Kau selalu yang menyertai kami Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kami menjalani kehidupan kami. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Baik dimanapun kita berada, di perjalanan atau di rumah atau di aktivitas kita, selalu tetap lakukan protokol kesehatan agar kita selalu sehat dimanapun kita berada. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis pada Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Kita baca masing-masing dan Abang akan bacakan dari sini. Ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa,
dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, pada hari Minggu kali ini kita mau diajak untuk mendengarkan atau mencermati sebuah cerita mengenai Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Pada suatu ketika Yesus mengajak beberapa muridnya. Siapa tadi nama murid yang diajak oleh Yesus? Pertama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, mereka diajak Yesus ke sebuah gunung, naik ke atas gunung. Mau ngapain mereka ke atas gunung? Ya, untuk berdoa. Yesus mengajak ketiga muridnya ke atas gunung untuk berdoa. Nah, setelah sampai di atas gunung, Yesus pun berdoa. Pada saat Yesus berdoa, tiba-tiba rupa Yesus, wajah Yesus berubah. Dari pakaiannya muncul cahaya. Yesus nampak bercahaya, berkilau-kilauan. Dan tidak selesai sampai di situ saja. Tiba-tiba muncullah dua orang. Siapa tadi yang muncul di situ dikatakan? Yaitu Musa dan Elia. Nah, sebelum abang lanjutkan ceritanya, adik-adik sekalian masih ingat kan siapa itu Musa? Siapa itu Elia? Semoga masih ingat ya. Musa adalah pemimpin Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Sedangkan si Elia adalah nabi yang dipilih Tuhan pada zaman raja-raja. Dia dipilih Tuhan untuk menegur, mengingatkan, bahkan menghukum raja yang menyimpang dari jalan Tuhan, menegur dan menghukum raja yang sudah menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan. Nah, itulah Musa dan Elia. Abang lanjutkan ceritanya. Ketika mereka Yesus berdoa tadi, muncullah Nabi Musa dan Elia. Pada saat Musa dan Elia muncul, apa yang terjadi kepada Petrus dan kawan-kawannya? Mereka tertidur. Nah, setelah tidur, mereka pun terbangun. Dan tiba-tiba mereka terkejut sudah melihat Musa dan Elia. Mereka terkejut melihat Musa dan Elia. Nah, inilah kemuliaan yang dialami oleh Yesus yang pertama, di mana Yesus tengah bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Lalu bagaimana perasaan Petrus dan teman-temannya melihat Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia? Dikatakan di ayat 33, betapa bahagianya berada di tempat ini. Petrus dan teman-temannya begitu bahagia, begitu senang dengan kemuliaan yang dialami oleh Yesus. Dengan berbicara dengan Musa dan Elia, Petrus dan teman-temannya merasa bahagia. Sampai-sampai dia langsung katakan, baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah atau tenda. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Tapi mereka ternyata tidak untuk menginap di atas gunung itu. Nah, pada saat Petrus mengatakan mereka ingin membangun kemah, tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka, melingkupi mereka atau menyelimuti mereka. Dari balik awan itu muncullah suara, keluar suara. Apa tadi dikatakan di situ suaranya yang muncul? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, inilah kemuliaan kedua yang dialami oleh Yesus pada saat keluar suara yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang dipilih oleh Tuhan dan kita harus mendengarkan dia. Nah, sehabis itu mereka pun kembali turun dari gunung. Nah, itulah sebuah cerita yang menyapa kita pada minggu kali ini.
Nah, adik-adik sekalian, aku mau tanya, siapa di sini yang senang kalau bapak atau mamanya bangga atas prestasi atau atas kehebatan, talenta yang kita miliki? Atau kalau di sekolah pada saat menerima raport kita tiba-tiba mendapatkan juara 1 gitu. Lalu mama kita atau bapak kita heboh ngasih tahu ke kawan-kawannya, tengok dulu si Anu, contohnya si apalah ya, si Intan misalnya, si Intan, tengok dulu, Aman, Inan, si Intan kami tuh juara 1 loh di sekolah. Apalah perasaannya kalau bapak dan mama kita membanggakan kita kepada orang lain? Pasti merasa senang ya? Pasti dong. Abang yakin semua pasti senang kalau bapak dan mama kita membanggakan kita, entah itu melalui talenta kita, prestasi kita, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kesenangan kita itu hanya kita yang miliki? Abang rasa tidak. Pasti ada orang lain di sekitar kita yang merasakan kebahagiaan tersebut. Entah itu adiknya, entah itu abangnya, kakaknya, atau saudaranya, entah tulangnya, bapak udahnya, atau bahkan sampai opungnya juga merasa senang karena kita dibangga-banggakan oleh bapak dan mama kita. Nah, sama juga halnya dengan cerita yang barusan kita dengar tadi, di mana Petrus dan teman-temannya merasakan kesenangan melihat Yesus dimuliakan oleh Tuhan. Apa itu tadi kemuliaan yang dialami oleh Yesus? Yang pertama adalah pada saat Yesus tengah berbicara dengan Musa dan Elia. Lalu yang kedua, kemuliaan yang dialami oleh Yesus adalah pada saat muncul suara dari balik awan yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Dari serangkaian banyak pilihan-pilihan yang pernah dijatuhkan oleh Tuhan. Contohnya tadi, ya itulah Musa dan Elia. Lalu ada Nabi atau Raja Daud, Salomo, Yosua, dan lain-lain sebagainya. Hanya Yesus yang menjadi pilihan terbaik dari antara semua pilihan yang pernah dijatuhkan oleh Yesus. Disitulah letak kemuliaan yang diterima oleh Yesus pada saat itu. Nah, atas kemuliaan yang dialami oleh Yesus, benar-benar bahagialah Petrus dan teman-temannya. Itu terlihat di ayat 33 tadi. "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Itu sudah menunjukkan bahwa Petrus sangat bahagia melihat kemuliaan yang dialami oleh Yesus, kemuliaan yang diterima oleh Yesus. Nah, kebahagiaan yang dialami oleh Petrus juga tidak hanya sekedar mereka saja yang merasakannya, tapi juga sampai kepada kita, adik-adik sekalian. Kita pun merasa bahagia, merasa senang karena Yesus benar-benar seorang juru selamat, benar-benar yang dipilih Tuhan untuk kita dengarkan perintahnya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Petrus benarlah sampai kepada kita yang mendengarkan cerita pada minggu kali ini. Nah, karena kita sudah merasakan bahagia melihat Yesus yang benar-benar menjadi seorang yang dimuliakan, sudah seharusnya kita mau mendengarkan dia. Kenapa? Karena Yesus pasti akan memberikan kebahagiaan kepada kita melalui tindakannya, melalui karya-karyanya, melalui kesembuhan, melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, marilah kita selalu bahagia, selalu senang kepada Yesus yang kita percayai. Karena Yesus benar-benar menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari segala ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Dan untuk itu, karena kita sudah merasa bahagia, karena kita sudah merasa senang untuk percaya kepada Yesus, maka marilah kita untuk selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Percaya kita akan selalu merasakan kebahagiaan dalam jalan kehidupan kita. Itulah yang menjadi renungan atau khotbah kita pada minggu kali ini. Semoga adik-adik selalu bahagia dan selalu mendengarkan dan menuruti perintah-perintah Yesus. Tindakan-tindakan Yesus yang pernah dia lakukan di dunia ini
marilah kita teladani. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menyapa kami pada hari ini dengan cerita mengenai Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Kami sungguh bahagia ya Tuhan, kami sungguh merasa senang atas kemuliaan yang diterima oleh Yesus. Biarlah melalui kebahagiaan yang kami rasakan, maka kami mau selalu menuruti, selalu mendengarkan apa perintah Yesus, sehingga kami selalu bahagia dalam menjalani kehidupan kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dari segala aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak disebut sebagai anak-anak. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita melakukan gerakan senam ayat dan sambil menyanyikan lagu Sanak Surga. Ikutin kakak ya. 1, 2, 1, 2. Pergi ke surga, itu tempatnya. Pergi ke surga, itu tempatnya. Ke sana hanya anugerah. Ku ke sana hanya anugerah. Iman kunci dari segalanya. Iman kunci dari segalanya. Tak ada jalan lainnya. Tak ada jalan lainnya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Yesus jalan, Yesus jalan ke surga. Sana surga yang mulia, damai dan gembira, beban dan tangis tak hilang. Sana surga yang mulia, surga itu hadiah, anugerah dari Allah, bukanlah usaha dan upahmu. Sana surga yang mulia, surga itu hadiah, anugerah dari Allah, bukanlah usaha dan upahmu. Sana surga yang mulia. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.